Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk pembahasan mengenai struktur batuan beku, khususnya struktur masif yang ada di area IUP Core Energy Resource. Struktur batuan beku bisa diartikan sebagai kenampakan batuan dalam skala besar yang terbentuk selama proses pendinginan. Dalam pengamatan, struktur batuan beku mencerminkan kondisi pembekuan dan dapat dijadikan indikator mengenai lingkungan tempat batuan tersebut terbentuk. Magma yang memiliki sifat mobile terus naik melalui rekahan dan celah pada batuan. Magma juga membeku di beberapa tempat di dalam bumi. Magma yang membeku di tengah lapisan kerak bumi atau intermediate, bahkan magma yang membeku di luar melalui letusan gunung berapi. Bahkan magma yang keluar dari letusan gunung berapi bawah laut. Magma dan lava tersebut membeku dan membentuk struktur yang khas, yaitu yang kita kenal dengan struktur lava bantal. Pada struktur lava bantal ini magma langsung terkena media air laut yang dingin, atau adanya fragmen batuan asing yang terperangkap dalam batuan beku yang terjadi pada saat pembekuan magma. Ada beberapa yang harus kita kenalkan, yaitu proses pembekuan magma. Yang pertama, pembekuan magma. Magma terbentuk dari batuan yang leleh di dalam bumi, baik di mantel maupun di kerak bumi. Kedua yaitu pendinginan magma. Ketika magma mulai naik bergerak ke atas atau tetap berada di dalam bumi, dia mulai mendingin dan membeku. Yang ketiga yaitu kristalisasi. Selama pendinginan, mineral-mineral dalam magma itu mengkristal, membentuk kristal-kristal yang berbeda ukuran tergantung pada kecepatan laju pendinginan magma tersebut. Yang keempat yaitu pembentukan batuan beku. Magma yang dingin membentuk struktur padat yang kita sebut dengan batuan yang kita jumpai khususnya di area IUP Core Energy Resource. Apa hal yang tadi saya jelaskan menggambarkan terkait lokasi pembekuan magma dan bagaimana magma tersebut membeku menjadi struktur padat yang kita sebut dengan batuan beku. Terima kasih. Ini adalah lokasi dari pembentukan batuan beku. Yang pertama yaitu ada struktur skoria, vesikuler, dan amigdaloidal yang terbentuk di luar permukaan bumi. Ini kita lihat di area ini, dia terbentuk di luar. Selanjutnya yaitu dari struktur sheeting joint, columnar joint, dan masif, yaitu batuan beku dalam atau juga bisa juga terbentuk di pertengahan kerak bumi yang mencerminkan proses kejadian yang berbeda-beda sehingga memberi ciri struktur yang berbeda-beda. Selanjutnya pada struktur kenolit yang merupakan potongan dari batuan tua, artinya batuan yang sudah ada yang tergabung ke dalam magma yang masih cair. Mari kita terangkan satu persatu daripada struktur batuan. Mengapa magma bisa bergerak naik ke permukaan? Karena dua faktor utama, yaitu daya apung dan tekanan. Karena magma kurang padat daripada batuan padat di sekitarnya, dia memiliki cenderung untuk menguap ke atas mengikuti prinsip Archimedes. Selain itu, tekanan yang sangat besar di dalam bumi mendorong magma untuk bergerak ke area dengan tekanan yang sangat besar dari dalam bumi mendorong magma untuk bergerak ke area dengan tekanan yang lebih rendah, yaitu menuju permukaan. Penjelasan sebagai berikut.
Satu alasannya yaitu daya apung. Magma yang merupakan batuan cair memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan dengan batuan padat di sekitarnya. Akibatnya, magma mengalami gaya apung yang membuat naik ke atas, seperti halnya minyak yang mengapung di atas air. Kedua yaitu tekanan. Tekanan yang sangat besar dari dalam bumi, terutama di kedalaman mantel, menekan magma ketika ada celah atau jalur yang lebih lemah pada kerak bumi, seperti pada batas lempeng tektonik atau titik panas. Magma akan didorong naik ke permukaan melalui celah tersebut. Yang ketiga yaitu titik panas. Beberapa area di bumi yang disebut titik panas memiliki suhu yang sangat tinggi di mantel, menyebabkan batuan di sekitar meleleh dan membentuk magma. Magma ini kemudian naik ke permukaan membentuk gunung berapi. Keempat yaitu zona subduksi. Di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik menunjam di bawah lempeng lainnya, air yang terkandung dalam lempeng yang menunjam dapat menurunkan titik leleh mantel di sekitarnya, menghasilkan magma naik ke permukaan. Kelima yaitu vulkanisme. Pergerakan magma dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yaitu dari bumi ke permukaan, disebut vulkanisme. Ketika magma mencapai permukaan, ia disebut lava. Jadi, kombinasi antara daya apung magma dan tekanan dalam bumi mendorong magma untuk bergerak naik ke permukaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan letusan gunung berapi. Ini adalah struktur batuan beku vesikuler yang terbentuk ketika magma mengandung gas terlarut naik ke permukaan bumi. Tekanan yang lebih rendah menyebabkan gas-gas tersebut melepaskan diri dari magma dan membentuk gelembung-gelembung. Ketika lava ini mendingin dan membeku dengan cepat, gelembung-gelembung gas tersebut terperangkap dalam batuan dan membentuk lubang-lubang atau partikel. Kita lihat ada rongga di sini, adalah tempat keluarnya gas yang terlarut dalam magma. Ini adalah alasan mengapa lubang pada struktur batuan beku vesikuler memiliki lubang gas yang tidak sama ukurannya karena beberapa faktor. Faktor pertama yaitu kecepatan pendinginan magma, yang kedua yaitu viskositas atau kekentalan magma, dan yang ketiga yaitu kandungan gas. Penjelasannya sebagai berikut. Saat magma mendingin, gas yang terperangkap di dalam akan keluar dan membentuk gelembung. Jika pendinginan terjadi cepat, gelembung-gelembung ini akan membengkak dalam ukuran yang berbeda-beda, diciptakan tekstur vesikuler yang tidak seragam. Selain itu, magma dengan viskositas yang tinggi akan lebih sulit melepaskan gas, sehingga gelembung-gelembung yang terbentuk cenderung lebih kecil dan terperangkap erat dalam batuan. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab perbedaan ukuran lubang pada struktur vesikuler. Yang pertama yaitu kecepatan pendinginan. Magma yang mendingin dengan cepat akan membentuk gelembung gas pada ukuran yang beda-beda. Yang kedua, viskositas magma atau kekentalan magma. Magma dengan viskositas tinggi akan lebih sulit melepaskan gas, sehingga gelembung-gelembung yang terbentuk cenderung lebih kecil dan terperangkap. Yang ketiga yaitu kandungan gas yang terlarut. Jumlah gas yang terlarut dalam magma akan mempengaruhi ukuran dan jumlah gelembung yang terbentuk. Yang terakhir yaitu tekanan. Tekanan yang berbeda-beda pada bagian magma juga dapat mempengaruhi ukuran gelembung.
Struktur vesikuler sendiri adalah struktur batuan beku yang ditandai adanya lubang-lubang bekas keluarnya gas. Struktur ini terbentuk ketika magma yang mengandung gas membeku dengan cepat. Yang kedua adalah struktur skoria ini struktur batuan beku ekstrusit yang ditandai adanya lubang-lubang gas yang tidak teratur dan tidak saling berhubungan, terbentuk akibat pelepasan gas pada saat pendinginan magma atau lava. Beda dengan yang vesikuler tadi, nah ini dicirikan tentang batuannya gelembung gas atau vesikel yang tidak teratur satu sama lain, bisa dilihat di gambar. Skoria ini terbentuk dari ledakan gunung berapi, gas dan abu yang berlebihan keluar dari gunung berapi. Gas ini terlalu dalam magma di bawah tekanan lapisan tanah penutup. Magma dari letusan gunung berapi terlepas ke udara, melepaskan tekanan dan magma membeku ketika suhu turun lebih rendah daripada suhu di bawah permukaan bumi. Saat magma membeku, gas-gas dalam lelehan tidak terlepas dari lelehan sebelum membeku. Gas-gas ini menghasilkan pori-pori bulat atau memanjang. Pori-pori ini merupakan vesikel atau zona gas yang menunjukkan pemadatan lelehan yang cepat. Akan ditemukan di dekat mulut gunung berapi. Struktur batuan beku amigdaloidal. Struktur ini terbentuk ketika lubang-lubang gas yang terbentuk saat lava mendingin terisi oleh mineral-mineral lain. Terlihat di sini pada gambar bahwasannya lubang atau partikel yang tempat keluarnya gas tadi terisi oleh mineral-mineral seperti silika, karbonat di area tempat batuan itu terbentuk. Ini adalah penampakan dari struktur lava bantal yang mengalami pembekuan di lautan. Proses kejadian struktur lava bantal ini ketika magma basaltik cair meletus dari ventilasi vulkanik bawah laut. Lava tersebut bertemu dengan air dingin yang menyebabkan permukaan luar aliran mendingin dan mengeras dengan cepat. Saat lebih banyak lava muncul, kerak yang mengeras retak dan lava tambahan keluar melalui lubang-lubang. Pembentukan struktur bundar atau seperti tabung yang menyerupai bantal yang kita sebut dengan struktur lava bantal. Ketika struktur ini terbentuk, lambat laun akan terangkat ke permukaan bumi. Ciri dari struktur lava bantal ini, bagian luar lava seringkali memiliki lapisan kulit yang lebih gelap dan kaca atau glazes akibat pendinginan yang cepat. Sementara bagian dalamnya bisa lebih berongga atau bertekstur avanitik, teksturnya halus. Jadi pada penemuan lava bantal ini harus didukung dengan data-data penunjang. Selain bentuknya mirip dengan tabung atau bantal, ketika struktur ini, batuan ini terangkat ke permukaan, ke daratan, ya kita bisa meyakinkan area tersebut merupakan dulunya lautan atau perairan, yaitu sungai, yaitu danau. Jadi didukung dengan data-data yang ada, misalnya terbentuk di sungai atau danau di area sekitar ini pasti ada struktur sedimen, misalnya graded bedding atau cross bedding yang menandakan area tersebut area fluviatil atau misalnya danau. Atau juga ditemukan fosil laut, misalnya gastropoda, peleciopoda, berarti pembentukannya di area laut dengan kedalaman neritik. Atau misalnya ditemukan di sekitarnya ini ada singkapan batu rijang, berarti terbentuk di laut dalam, yaitu
abisal atau batial. Ini adalah pembentukan ketika magma naik ke permukaan lalu membeku dengan cepat karena terkena langsung dari media air. Umumnya bagian luar lava bantal seringkali memiliki lapisan kulit yang lebih gelap dengan bertekstur kaca glacis akibat pendinginan yang cepat, sementara di bagian dalam bisa lebih berongga atau bertekstur halus. Ini adalah struktur aliran dari batuan beku. Struktur aliran ini memiliki ciri khas merupakan kenampakan aliran kristal-kristal atau lubang-lubang yang terarah yang menunjukkan arah dari pergerakan magma pada saat pembekuan. Struktur ini umumnya ditemukan pada batuan beku ekstrusif atau vulkanik yang terbentuk dari lava yang mengalir. Kalau dilihat dari gambar, kita tunjukkan ini adalah aliran lava. Nah, kerutan-kerutan ini dipengaruhi oleh kekentalan apa yang keluar tersebut. Jadi ditunjukkan adanya juga partikel tempat keluarnya gas pada saat batuan ini terbentuk. Ditandai juga adanya aliran lava. Nah, ini seperti ini aliran. Kerutan-kerutan segini menandakan aliran dan kekentalan magma pada saat pembekuan batuan tersebut. Sheeting joint adalah struktur batuan beku yang terbentuk karena adanya pelepasan tekanan pada batuan beku setelah pembekuan. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma atau lava di dalam atau di permukaan bumi. Kedua yaitu pendinginan dan penyusutan. Setelah membeku, batuan beku mengalami pendinginan. Proses pendinginan ini menyebabkan batuan itu menyusut. Yang ketiga yaitu pelepasan tekanan. Ketika batuan beku membeku pada kedalaman tertentu, ia mengalami tekanan dari batuan di atasnya. Setelah batuan di atasnya terkikis dan tererosi, tekanan ini berkurang, mengakibatkan batuan beku ini melembar dan mengembang. Yang terakhir adalah pembentukan retakan. Pengembangan ini diciptakan tegangan dalam batuan. Jika tegangan ini melebihi kekuatan batuan, maka akan terjadi retakan sejajar dari permukaan bumi, membentuk struktur yang khas, yaitu sheeting joint. Nah, ini adalah bentuk dari struktur batuan beku. Columnar joint dicirikan bentuk seperti kolom-kolom yang sejajar. Columnar joint ini terbentuk akibat pendinginan lava atau magma yang mengalami penyusutan dan retakan secara bertahap. Ketika lava yang membeku mendingin, volume batuan menyusut. Penyusutan ini menciptakan tegangan internal yang menyebabkan batuan retak dan membentuk pola kolom atau tiang yang khas. Proses kejadiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendinginan lava. Lava atau magma yang keluar dari gunung berapi akan mulai mendingin dari permukaan yang bersentuhan dengan udara luar. Kedua yaitu penyusutan volume. Saat mendingin, lava mengalami penyusutan volume. Penyusutan volume ini tidak terjadi secara merata. Sebagian luar mendingin lebih cepat daripada bagian dalam. Ketiga yaitu prosesnya membentuk retakan. Perbedaan laju pendinginan menyebabkan tegangan internal yang besar dalam batuan. Tegangan ini kemudian terakumulasi dan menyebabkan retakan pada batuan. Jadi kalau dilihat dari sini, ini terbentuk di alam akibat penyusutan volume pada saat pembekuan magma. Oke. Ini adalah kenampakan dari batuan beku dengan struktur kenolit. Struktur kenolit ini terjadi ketika
terdapat fragmen batuan di dalam tubuh batuan beku intrusif. Kenolit merupakan potongan batuan tua atau batuan yang sudah terbentuk, tergabung dalam magma yang masih cair, terletak di dekat posisi awal pelepasan atau mungkin telah mengendap jauh di dalam intrusi. Contoh batuan kenolit ini ada juga peridotit, lerzolit, dan aliran lava basal. Jadi kenolit merupakan potongan batuan lebih tua. Contoh misalnya ini A, batuan lebih tua. Pada saat batuan B ini baru terbentuk. Nah, batuan A ini yang umurnya sudah terbentuk duluan ini masuk ke dalam sini. Nah, mencerminkan struktur yang seperti ini. Ini juga misalnya batuan yang A. Nah, ini B. Jadi batuan ini terbentuk duluan. Lalu pada saat batuan B ini terbentuk, misalnya ini peridotit, yang B ini mulai terbentuk, maka batuan A ini yang sudah terbentuk duluan akan masuk dan terperangkap seperti ini menjadi struktur kenolit. Penampakannya seperti ini. Ada perbedaan antara umur pembentukannya, mungkin yang A ini lebih duluan daripada yang B. Struktur masif pada batuan diorit, penampakan batuan yang padat, tidak ditunjukkan adanya lubang gas, tidak ditunjukkan adanya fragmen lain yang tertanam pada batuan tersebut, tidak juga ditunjukkan adanya jejak aliran lava. Struktur masif bisa diartikan utuh, padat. Struktur masif menunjukkan bahwa batuan diorit terbentuk pada pembekuan magma yang relatif lambat dan seragam. Struktur masif pada batuan diorit menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk pada masa yang homogen, tidak mengalami gangguan yang signifikan. Sampai ketemu lagi pada channel dan kesempatan yang sama dengan saya Gilang Aulia Baharta pada kesempatan berikutnya yang berjudul tentang tekstur batuan beku. Terima kasih. Assalamualaikum.